Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran. Ketemu lagi dengan saya, Ketut Wijayana, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan teks cerita inspiratif. Menyimpulkan berarti menyampaikan atau menetapkan pendapat atau opini berdasarkan hal-hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Simpulan atau pendapat yang diambil menunjukkan pokok atau inti dari informasi tersebut. Nah, untuk menyimpulkan isi teks inspiratif, kamu juga dapat mengungkapkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu mengungkapkan dengan simpati, atau biasa disebut dengan ungkapan simpati. Ungkapan simpati merupakan ungkapan rasa kasih, setuju, suka, dan keikutsertaan merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Nah, perhatikan gambar berikut. Terlihat di sana bahwa orang berwarna merah sedang menunjukkan rasa simpatinya kepada orang yang berwarna hitam dengan memberikan semangat kepada orang tersebut. Di samping itu, dia juga mengungkapkan kepeduliannya, atau biasa disebut dengan ungkapan kepedulian, dengan cara memperhatikan usaha yang sudah dilakukan oleh orang yang berwarna hitam. Nah, terakhir, ungkapan empati. Ungkapan empati atau perasaan pribadi merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, selain yang tadi, kita juga bisa menyimpulkan berdasarkan struktur dari teks inspiratif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa struktur teks inspiratif terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan suatu pengantar dari cerita inspiratif. Kedua, perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa berisikan tentang kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan puncak atau inti cerita atau tempat kisah yang menjadi inspirasi penulis. Yang keempat, resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu koda. Koda merupakan penutup cerita, kesimpulan pesan moral yang disampaikan penulis terhadap pembacanya. Nah, untuk memahami lebih lanjut dari struktur teks cerita inspiratif, berikut disajikan contoh. Contohnya berjudul Kisah Sebuah Ember Bocor. Sebelumnya, sudah ditugaskan untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang saya berikan pada pertemuan minggu lalu. Hari ini, saya tidak akan bacakan paragrafnya, tetapi saya akan menjelaskan per paragraf berdasarkan dari struktur teks inspiratif. Yang pertama, paragraf ini termasuk dalam struktur orientasi atau pengantar cerita, karena paragraf ini baru mengenalkan hanya awal peristiwa, atau bisa juga mengenalkan masalah di awal, yaitu satu ember bocor dan berisi setengahnya sampai di tujuan si pemikul air. Kita lanjut. Nah, paragraf ini termasuk pada perumitan peristiwa. Ini terlihat dari tokoh si ember yang bocor sudah mulai malu karena melihat si ember yang sempurna mampu menyelesaikan kewajibannya. Artinya, tokoh si ember bocor mulai diberikan masalah tambahan, yaitu masalah batin karena melihat ember yang sempurna selesai dengan kewajibannya. Lanjut. Paragraf ini termasuk dalam struktur komplikasi atau puncak cerita. Karena pada paragraf ini menyampaikan bagaimana si pemikul air dengan kegigihannya masih menggunakan si ember bocor. Di samping itu, pada paragraf ini juga menunjukkan si ember bocor pun menyampaikan kelemahannya dan meminta maaf kepada si pemikul air. Lanjut. Nah, paragraf ini termasuk pada struktur resolusi. Karena dari paragraf ini terlihat bahwa peristiwa melalui si pemikul air yang mulai menyadarkan kepada si ember bocor bahwa jalan yang dilalui oleh si ember bocor penuh dengan bunga, karena tersiram oleh bocornya air dalam ember tersebut. Selanjutnya paragraf yang terakhir. Paragraf ini termasuk dalam koda atau kesimpulan pesan moral. Bahwasanya kita tidak boleh hanya melihat kekurangan kita,
Ketika itu maka timbullah perasaan rendah diri dalam mengarungi hidup. Padahal sekecil apapun peran kita, sepanjang menaburkan kebaikan, pastilah keindahan pula yang bisa kita petik kelak. Tak ada manusia yang sempurna. Bagaimanapun kecilnya peranan pekerjaan yang kita emban, bila dilakukan dengan penuh tanggung jawab, pastilah akan memiliki nilai dan arti bagi orang lain. Nah, dengan berakhirnya cerita di atas, berakhir pula pertemuan menyimpulkan teks cerita inspiratif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya.